Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Rizal, SH, MH, CSA, CVLS, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum, Diplomatik, dan Konsuler. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan kemudahan di dalam segala kegiatannya. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Hukum, Diplomatik, dan Konsuler dengan tema besarnya Tantangan dan Peluang Kontemporer pada Hukum, Diplomatik, dan Konsuler, kami akan membawakan makalah yang berjudul Kekebalan Diplomatik dan Penyalahgunaannya dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer. Kami, Ahmad Iqbal, mahasiswa S1 PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah, NIM 2023-06-000097. Pada dasarnya, diplomasi merupakan suatu metode untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan antar negara-negara dalam bidang hubungan luar negeri. Diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual relation, communicate with each other, or carry out political or legal transactions, in each case through their authorized agent. Sama halnya dengan kebijakan luar negeri yang dipandang sebagai salah satu subdisiplin dalam hubungan internasional, diplomasi menjadi faktor penentu dalam kebijakan hubungan luar negeri. Diplomasi merupakan seni berkomunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiator dari berbagai perwakilan yang sudah disahkan dan diakui oleh masing-masing negara bersangkutan. Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi juga dapat diartikan sebagai pengaturan dari suatu hubungan internasional dengan metode negosiasi, ataupun dengan suatu metode di mana hubungan tersebut dilakukan oleh para duta besar dan duta-duta negara lainnya. Sejak masa peradaban kuno, negara-negara dan entitas politik telah mengirimkan utusan untuk menjalin komunikasi, menyampaikan pesan politik, membangun aliansi, melakukan negosiasi perdamaian, maupun menjaga hubungan dagang. Praktik pengiriman urusan tersebut berkembang seiring dengan meningkatnya interaksi antar bangsa dan pada akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hubungan internasional modern. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan perlindungan terhadap para utusan negara menjadi sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan tugas diplomatik sangat bergantung pada jaminan keamanan dan kebebasan mereka dalam menjalankan fungsi kenegaraan di wilayah negara lain. Pada masa awal perkembangan hubungan internasional, perlindungan terhadap utusan negara lebih banyak didasarkan pada kebiasaan internasional, prinsip kesopanan antarbangsa, International Committee, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, sovereign equality. Belum terdapat aturan hukum tertulis yang mengikat secara universal mengenai hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada para diplomat. Akibatnya, pelaksanaan hubungan diplomatik seringkali bergantung pada kehendak politik negara-negara yang terlibat. Dalam berbagai situasi konflik, utusan negara bahkan dapat mengalami penahanan, pengusiran, dan tindakan lain yang menghambat pelaksanaan tugas diplomatiknya. Sementara dalam hal lainnya, terkadang telah terjadi abuse of power dalam artian kekebalan diplomatik dijadikan sebuah tameng untuk terlepas dari jeratan-jeratan hukum. Bagaimana pengaturan kekebalan diplomatik dalam hukum internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 dan bagaimana bentuk penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam praktik hubungan internasional kontemporer akan menjadi permasalahan yang akan kami bahas dalam makalah ini.
Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaturan dan dasar hukum kekebalan diplomatik dalam hubungan internasional dan bentuk penyalahan kekebalan diplomatik dalam praktik hubungan internasional kontemporer. Tema ini masih sangat relevan karena kekebalan diplomatik dan penyalahgunaannya masih sering terjadi. Makalah ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum internasional menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara perlindungan terhadap fungsi diplomatik dengan tuntutan penegakan hukum dan akuntabilitas. Di tengah meningkatnya interaksi antar negara dan munculnya berbagai kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Kajian ini sangat penting untuk menilai efektivitas aturan hukum internasional dalam mencegah impunitas serta memastikan terciptanya keadilan tanpa mengganggu hubungan diplomatik antar negara. Materi pembahasan yang kami akan paparkan dalam makalah pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah dasar hukum kekebalan diplomatik, yang kedua teori-teori kekebalan diplomatik, yang ketiga bentuk kekebalan demokratik, yang empat penanggalan kekebalan diplomatik, waiver of immunity, yang kelima penyalahgunaan kekebalan diplomatik, abuse of diplomatic immunity, yang keenam analisis kasus, yang ketujuh tantangan kontemporer, yang kedelapan kesimpulan dan saran. Perkembangan masyarakat internasional pada abad ke-19 dan abad ke-20 mendorong lahirnya berbagai upaya kodifikasi hukum internasional, termasuk di bidang hubungan diplomatik. Kebutuhan akan aturan yang semakin seragam menjadi hal yang mendesak seiring meningkatnya jumlah negara berdaulat dan kompleksitas hubungan antar negara. Puncaknya terjadi ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Law Commission menyusun rancangan aturan mengenai hubungan diplomatik yang kemudian diadopsi dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961. Konvensi tersebut yang selanjutnya kita kenal dengan Konvensi Wina disahkan pada tanggal 8 April 1961 dan mulai berlaku pada tanggal 24 April tahun 1964. Konvensi Wina 1961 hingga saat ini diakui sebagai instrumen hukum internasional paling penting dalam mengatur hubungan diplomatik. Konvensi tersebut mengatur berbagai aspek mendasar, mulai dari pembentukan hubungan diplomatik, fungsi misi diplomatik, hak dan kewajiban diplomat, hingga ketentuan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Dengan tingkat penerimaan yang sangat luas oleh negara-negara di dunia, Konvensi Wina 1961 menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas hubungan internasional serta menjamin kelancaran komunikasi antar negara. Indonesia sebagai salah satu negara dan merupakan bagian dari masyarakat internasional turut mengakui pentingnya pengaturan tersebut, di mana komitmen Indonesia terhadap hukum diplomatik internasional diwujudkan melalui pengesahan Konvensi Wina 1961 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang pengesahan Vienna Convention on Diplomatic Relations beserta optional protocol concerning the compulsory settlement of dispute. Ratifikasi ini menunjukkan bahwa Indonesia menerima prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik internasional dan berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, seluruh praktik diplomatik yang melibatkan Indonesia harus memperhatikan standar internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961. Salah satu aspek terpenting yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 ini adalah mengenai kekebalan diplomatik, diplomatic immunity. Kekebalan diplomatik merupakan hak istimewa yang diberikan kepada diplomat dan anggota misi diplomatik tertentu agar mereka dapat melaksanakan fungsi-fungsi diplomatik secara bebas, independen, dan tanpa campur tangan negara penerima.
Kekebalan tersebut mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk inviolability terhadap pribadi diplomat, kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima, serta berbagai keistimewaan administratif dan fiskal. Dalam kajian hukum internasional, kekebalan diplomatik tadi dijelaskan melalui berbagai teori. Adapun teori yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah teori ekstrateritorialitas, extraterritoriality teori, yang memandang bahwa kedutaan besar dan diplomat dianggap berada di wilayah hukum negara penerima. Menurut teori ini, seorang diplomat secara hukum tetap berada dalam yurisdiksi negara pengirim, meskipun secara fisik berada di wilayah lain. Akan tetapi dalam perkembangannya, teori ini banyak ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan realitas hukum internasional, di mana ketika yurisdiksi di negara penerima berbeda dengan yurisdiksi negara penerima, akan terjadi sengketa di dalam penentuan hukum. Teori selanjutnya adalah teori representatif atau representatif karakter teori. Teori ini berpandangan bahwa diplomat merupakan representasi langsung dari kepala negara atau negara pengirim, sehingga harus memperoleh perlindungan khusus. Setiap tindakan terhadap diplomat dianggap sebagai tindakan terhadap negara yang diwakilinya. Meskipun teori ini memberikan dasar filosofis bagi perlindungan diplomatik, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjelaskan ruang lingkup kekebalan yang berkembang dalam praktik internasional modern. Mengenal istilah par imparem non habet imperium, artinya negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Teori selanjutnya adalah teori kebutuhan fungsional, functional necessary theory. Seiring dengan perkembangan hukum internasional, teori ini menjadi dasar yang paling banyak diterima dalam menjalankan eksistensi kekebalan diplomatik. Menurut teori ini, kekebalan diplomatik diberikan bukan untuk kepentingan pribadi diplomat, melainkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi diplomatik. Dengan kata lain, kekebalan merupakan sarana yang memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, intimidasi, atau intervensi dari negara penerima. Pendekatan ini juga tercermin secara eksplisit dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 yang menegaskan bahwa tujuan pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan bukanlah untuk menguntungkan individu, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi misi diplomatik secara efisien dan agar menghindari dari pelanggaran akibat kekebalan diplomatik. Pandangan tersebut diperkuat oleh berbagai ahli hukum internasional. Salah satunya adalah Malcolm and Shaw, menjelaskan bahwa kekebalan diplomatik bukan merupakan hak pribadi yang melekat pada individu diplomat, melainkan hak yang diberikan demi kepentingan negara pengirim dan kelancaran hubungan internasional. Oleh karena itu, keberadaan imunitas harus dipahami dalam rangka kepentingan institusional dan bukan sebagai bentuk privilege yang dapat digunakan secara bebas oleh pemegangnya. Perwakilan diplomatik para negara prima berada dalam situasi ditugaskan oleh negara pengirim sebagai pelaksana tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini dalam kebiasaan diplomatik diberikannya kepada perwakilan tersebut jaminan. Jaminan ini menjadikan perwakilan tersebut dapat membantu dan mempermudah dalam melaksanakan tugas dari negara pengirim. Diplomat memiliki hak kekebalan, imunitas, keistimewaan, privilege, dan kemudahan, facilities, yang dapat membantu menjalankan tugas diplomasi sebagai perwakilan negara pengirim di negara penerima. Relasi antar negara dalam perkembangan terjadi dan dapat memberikan peluang dan tantangan, baik di tingkat internal negara penerima karena dinamika relasi di luar hukum yang lebih besar, maupun di negara yang mengirimkan.
Pentingnya kekebalan dan keistimewaan para diplomat ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang kompetensi pemberiannya. Ketentuan kekebalan dan hak istimewa dalam menghormati yurisdiksi wilayah negara penerima telah diakui dalam hukum kebiasaan, di mana wakil-wakil negara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efisien perlu untuk memberikan hak kekebalan, hak untuk tidak diganggu gugat, the rights of inviolability, adalah mutlak diperlukan untuk melaksanakan fungsi perwakilan diplomatik secara layak. Keterwakilan negara atau utusan yang dianggap suci, sancti habentur legati, merupakan ungkapan yang sudah lama dan kemudian menjiwai prinsip tidak dapat digugat dalam misi diplomatik. Bentuk-bentuk kekebalan diplomatik antara lain, pertama adalah kekebalan pribadi, personal inviolability, diatur pada pasal 29 dan pasal 37 Konvensi Wina 1961. Bahwasanya pejabat diplomatik memilih hak atas ketidakdapat diganggu gugatnya pribadi, personal inviolability. Berdasarkan pasal 29, seorang diplomat tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dikenakan tindakan pembatasan kebebasan oleh negara penerima dalam keadaan apapun. Negara penerima wajib memperlakukan diplomat dengan penuh hormat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindunginya dari segala bentuk serangan terhadap diri, kebebasan, maupun martabatnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi anggota keluarga diplomat yang tinggal bersama dan bukan warga negara penerima, sebagaimana diatur dalam pasal 37 Konvensi Wina 1961. Bentuk selanjutnya adalah kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata, dan administratif, serta kewajiban bersaksi. Menurut pasal 31 Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik menikmati kekebalan penuh dari yurisdiksi pidana negara penerima, sehingga tidak dapat dituntut atau diadili oleh pengadilan setempat. Selain itu, diplomat juga memperoleh kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu, seperti sengketa mengenai harta tidak bergerak pribadi, perkara waris yang melibatkan kepentingan pribadi, atau kegiatan profesional dan komersial di luar fungsi diplomatik. Diplomat juga tidak berkewajiban memberikan kesaksian sebagai saksi di pengadilan negara penerima. Kekebalan ini diberikan untuk menjamin pelaksanaan fungsi diplomatik secara independen dan efektif. Bentuk kekebalan selanjutnya adalah kekebalan komunikasi diplomatik, inviolability of correspondence. Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin kebebasan komunikasi resmi perwakilan diplomatik dengan pemerintahan negaranya maupun perwakilan diplomatik lainnya. Seluruh korespondensi resmi diplomatik tidak boleh dibuka, disita, ataupun diperiksa oleh negara penerima. Tas diplomatik, diplomatic bag yang digunakan untuk mengirim dokumen atau barang resmi diplomatik juga tidak boleh dibuka atau ditahan. Selain itu, kurir diplomatik yang membawa tas diplomatik memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat ditangkap atau ditahan selama menjalankan tugasnya. Kekebalan diplomatik lainnya adalah perlindungan gedung perwakilan, tempat tinggal, dan properti diplomatik. Pasal 22 Konvensi Wina 1961 menetapkan bahwa gedung perwakilan diplomatik bersifat inviolable, sehingga aparat negara penerima tidak boleh memasuki gedung kedutaan tanpa persetujuan kepala perwakilan diplomatik. Negara penerima juga berkewajiban mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi gedung perwakilan dari gangguan, kerusakan, atau tindakan yang dapat mengganggu martabat dan fungsi misi diplomatik. Sementara itu, Pasal 30 Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan yang sama terhadap kediaman pribadi diplomat, dokumen, surat menyurat, dan harta bendanya.
Dengan demikian, rumah tinggal diplomat memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan gedung kedutaan. Bentuk kekebalan diplomatik selanjutnya adalah hak istimewa di bidang perpajakan dan bea cukai. Diplomat memperoleh berbagai pembebasan fiskal untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan pasal 34 Konvensi Wina 1961, diplomat dibebaskan dari sebagian besar pajak dan pungutan negara penerima, baik yang bersifat nasional maupun lokal, kecuali beberapa jenis pajak tertentu yang secara tegas dikecualikan oleh Konvensi Wina 1961. Selain itu, di dalam pasal 36 Konvensi Wina 1961 memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang-barang yang diperuntukkan bagi keperluan resmi misi diplomatik maupun kebutuhan pribadi diplomat dan keluarganya. Hak istimewa ini bertujuan menghindari hambatan administratif dan finansial yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi diplomatik. Bentuk kekebalan diplomatik lainnya adalah perlindungan arsip dan dokumen diplomatik. Dalam pasal 24 Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa arsip dan dokumen misi diplomatik bersifat tidak dapat diganggu-gugat kapanpun, dimanapun berada. Negara penerima tidak berhak membuka, memeriksa, menyita, atau menggunakan dokumen diplomatik tanpa izin. Perlindungan ini mencakup seluruh arsip resmi, dokumen rahasia, catatan diplomatik, serta media penyimpanan informasi yang berkaitan dengan fungsi misi diplomatik. Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi antar negara. Meskipun memiliki dasar filosofis dan ideologis yang kuat, praktik penerapan kekebalan diplomatik tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Dalam berbagai kasus, kekebalan diplomatik justru menimbulkan kontroversi karena digunakan sebagai perlindungan individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Situasi ini memunculkan perdebatan mengenai batas-batas pemberian imunitas dan relevansinya dalam perkembangan hukum internasional kontemporer yang semakin menekankan prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia. Berangkat dari hal tersebut, kita mengenal dengan istilah penanggalan kekebalan diplomatik, waiver of immunity, yaitu pencabutan hak imunitas seseorang diplomat oleh negara pengirim sehingga ia dapat diadili di negara penerima. Berdasarkan prinsip hukum internasional, kekebalan ini tidak bersifat mutlak. Mengenai penanggalan ataupun penghapusan kekebalan diplomatik ini ditentukan dalam pasal 32 Konvensi Wina 1961 sebagai berikut. The immunity from jurisdiction of diplomatic agent and of person enjoying immunity under Article 37 may be waived by the standing state. Kekebalan dari yurisdiksi agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan berdasarkan pasal 37 Konvensi Wina 1961 dapat dicabut oleh negara pengirim. Kedua, waiver must always be expressed. Pengabaian atau penanggalan harus selalu diungkapkan. Mengingat yang memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada diplomat dan sanak keluarga adalah negara pengirim misi, maka berdasarkan pasal 32 ayat 1 bahwasanya yang harus meninggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Kemudian penanggalan kekebalan ini juga wajib dinyatakan secara tegas sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Konvensi Wina 1961. Ini artinya negara pengirim dalam mengabulkan pengajuan penanggalan kekebalan diplomatik yang diajukan oleh negara penerima harus menunjukkan keinginan yang kuat untuk menanggalkan kekebalan dari pejabat diplomatiknya. Penanggalan kekebalan diplomatik ini nyatanya merupakan suatu pembatasan seseorang pejabat diplomatik terhadap kekebalan yurisdiksi negara penerima.
Kementerian Luar Negeri negara penerima bisa mengajukan permohonan penanggalan kekebalan diplomatik kepada negara pengirim sebelum status persona non grata dijadukan kepada pejabat diplomat tersebut. Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan bahwa saya negara penerima bisa mengajukan permohonan kepada negara pengirim dengan meminta kekebalan pejabat diplomatika ditanggalkan dengan tujuan setelah ditanggalkan diplomat tersebut dapat diadili di pengadilan negara penerima. Akan tetapi dalam prakteknya permohonan penanggalan kekebalan ini tidak semua dikabulkan oleh negara pengirim. Apabila permohonan yang telah diajukan oleh negara penerima tersebut ditolak oleh negara pengirim, maka penolakan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah negara penerima secara resmi. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam hukum diplomatik untuk mengharuskan negara pengirim untuk mengabulkan dalam hal penanggalan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatiknya di negara penerima. Sehingga dengan kata lain, pelepasan oleh negara pengirim adalah hal yang mutlak yang berhak melepaskan kekebalan diplomatnya, bukan pejabat yang bersangkutan secara pribadi. Negara asal dapat melakukannya jika diplomat tersebut terlibat dalam kejahatan serius atau aktivitas di luar tugas resminya yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di luar fungsinya sebagai seorang pejabat diplomatik, maka negara penerima berhak untuk mengeluarkan pernyataan persona non grata atau menolak pejabat diplomatik yang bersangkutan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Konvensi Wina 1961. Bahwasanya pasal tersebut menegaskan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa salah seorang pejabat diplomatiknya adalah dalam status persona non grata. Karena itu, negara pengirim harus memanggil ulang atau mengakhiri fungsinya di perwakilan. Ayat 2 juga mengatakan bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang disebutkan, negara penerima dapat menolak untuk mengakui pejabat yang bersangkutan sebagai perwakilan. Hal ini dapat disebabkan oleh penyalahgunaan kekebalan diplomatik, abuse of diplomatic immunity, di mana keadaan ketika seseorang yang memiliki kekebalan diplomatik menggunakan perlindungan hukum tersebut untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau menyalahgunakan hak istimewanya sehingga menghambat penegakan hukum di negara penerima. Kekebalan diplomatik sendiri diatur dalam Konvensi Wina. Tujuannya bukan untuk memberikan kebebasan dalam melakukan pelanggaran, melainkan agar diplomat dapat menjalankan tugas resmi mereka tanpa tekanan atau campur tangan dari negara penerimanya. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekebalan diplomatik antara lain melakukan tindak pidana seperti penipuan, pencurian, kekerasan, pembunuhan, eksploitasi, penganiayaan, kekerasan seksual, dan pelanggaran hukum-hukum positif di negara penerima. Kemudian penyalahgunaan hak dan fasilitas diplomatik, yaitu menggunakan status kekebalan diplomatik untuk menghindari penyelidikan, penangkapan, penuntutan, atau proses hukum lainnya di negara penerima. Bentuk penyalahgunaan lainnya adalah penyelundupan barang terlarang. Misalnya memanfaatkan kantong diplomatik, diplomatic bag, atau sarana diplomatik lainnya untuk membawa narkotika, senjata, barang selundupan, atau barang ilegal lainnya yang memperoleh perlindungan tertentu berdasarkan Konvensi Wina 1961.
Bentuk lainnya adalah terkait dengan pencucian uang, yaitu menggunakan rekening dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana pelanggaran. Kasus-kasus yang pernah terjadi dalam konteks penyalahgunaan hubungan diplomatik sering kita dengar dan menghadirkan beberapa kontroversi. Karena persoalan penyalahgunaan kekebalan diplomatik bukanlah fenomena baru. Dalam sejarah hubungan internasional terdapat banyak kasus yang menunjukkan beragam contoh bagaimana hak istimewa tersebut digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kasus yang sering dikutip adalah peristiwa penembakan Yvonne Fletcher di London pada tahun 1984. Yvonne Fletcher adalah seorang polisi Inggris tewas akibat tembakan yang diduga berasal dari kedutaan besar Libya di London saat berlangsung demonstrasi anti pemerintah Libya. Meskipun terdapat dugaan dan kuat mengenai keterlibatan individu yang berada di dalam kompleks kedutaan, otoritas Inggris tidak dapat melakukan penangkapan maupun penuntutan karena terhalang prinsip inviolability dan kekebalan diplomatiknya yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Pemerintah Inggris pada akhirnya hanya dapat mengambil langkah diplomatik berupa pemutusan hubungan diplomatik dan pengusiran staf kedutaan. Kasus ini menunjukkan keterbatasan penegakan hukum terhadap diplomat. Kasus lain yang menunjukkan kompleksitas persoalan ini adalah perkara Georgi Makarazi, seorang diplomat Georgia di Amerika Serikat yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 1997. Dalam kasus tersebut, proses hukum baru dapat dilakukan setelah pemerintah Georgia secara sukarela mencabut kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh Makarazi. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap diplomat pada dasarnya sangat bergantung pada kesediaan negara pengirim untuk melepaskan hak imunitas yang dimiliki perwakilannya. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan mekanisme waiver of immunity. Kasus selanjutnya adalah pada tahun 2009, seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk seorang diplomat Arab Saudi di Berlin, Jerman. Meskipun perjanjian kerja menjanjikan gaji sebesar 750 euro per bulan dengan jam kerja 6 jam per hari, kemudian mendapatkan cuti tahunan selama 1 bulan, pada kenyataannya hanya menerima upah sebesar 150 euro dan itu pun hanya dibayarkan 1 kali selama bekerja sekitar 19 bulan. TKI tersebut dipaksa bekerja dari pagi hingga larut malam setiap hari untuk melayani 7 anggota keluarga diplomat, sehingga eksploitasi sangat jelas. Dia juga mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, seperti penyitaan paspor, larangan berkomunikasi dengan keluarga, pembatasan kebebasan bergerak, serta kekerasan fisik dan verbal. Sehingga akhirnya pada Oktober tahun 2010, ia berhasil melarikan diri dengan bantuan organisasi HAM Banning. Kasus tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Tenaga Kerja Berlin oleh Banning bersama aktivis Heide Farr dan pengacara Klaus Bertelsmann. Namun pengadilan menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa diplomat Arab Saudi tersebut memiliki kekebalan diplomatik sehingga tidak dapat dituntut melalui pengadilan Jerman. Kasus ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum terhadap diplomat. Kemudian kasus yang terakhir adalah
kasus mengenai penyelundupan emas oleh diplomat Afghanistan, Jenderal Zakia Wardak di India. Konsul Jenderal Zakia Wardak tidak ditangkap atau dituntut secara hukum di India karena kekebalan diplomatik. Akan tetapi karena tekanan dan akan dimintai pertanggungjawaban, maka Konsul Jenderal Zakia Wardak akhirnya mengundurkan diri. Dari beberapa analisa kasus yang kemudian menghasilkan beberapa bentuk dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap diplomat yang berkaitan dengan kekebalan diplomatiknya, perdebatan-perdebatan tidak pernah selesai, bahkan semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, prinsip akuntabilitas menjadi salah satu nilai utama dalam hukum internasional modern. Berbagai instrumen internasional menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum, terutama pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, harus dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa kecuali. Dalam konteks ini, keberadaan imunitas diplomatik sering dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan karena dapat menghalangi akses korban terhadap mekanisme hukum. Hal yang menjadi fokus utama dalam perdebatan itu adalah ketentuan pasal 31 Konvensi Wina 1961. Pasal tersebut memberikan kekebalan penuh terhadap yurisdiksi pidana negara penerima kepada agen diplomatik, berbeda dengan yurisdiksi perdata dan administratif yang masih mengenal beberapa pengecualian. Kekebalan pidana bersifat hampir absolut selama diplomat masih menjalankan tugasnya. Akibatnya, negara penerima tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, maupun penuntutan terhadap diplomat yang diduga melakukan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Di satu sisi, kekebalan pidana masih tetap diperlukan untuk melindungi diplomat dari kemungkinan kriminalisasi yang bermotif politik. Akan tetapi, di sisi lain, kekebalan tersebut dapat menghambat upaya penegakan hukum ketika diplomat benar-benar melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat atau individu tertentu. Dilema ini menunjukkan adanya benturan antara prinsip perlindungan fungsi diplomatik dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Di era globalisasi, tantangan terhadap hukum diplomatik semakin berkembang. Mobilitas manusia yang semakin tinggi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia telah mengubah landscape hubungan internasional. Negara-negara tidak lagi hanya menghadapi persoalan diplomasi tradisional, tapi juga harus merespon berbagai ancaman baru, sehingga hal ini dapat dikatakan menjadi sebuah tantangan kontemporer. Berbagai ancaman baru seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, terorisme internasional, pencucian uang lintas negara, dan kejahatan transnasional terorganisir yang berbasis kejahatan siber. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep kekebalan diplomatik yang dirumuskan lebih dari 6 dekade lalu masih mampu menjawab tantangan kontemporer. Era digital menghadirkan tantangan baru dalam hukum diplomatik internasional. Diplomat saat ini memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya. Namun, era globalisasi yang kemudian dengan terjadinya disrupsi teknologi menjadikan perkembangan teknologi sebagai sebuah ancaman. Hal-hal yang membuka peluang terjadinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah spionase siber. Yang kedua, peretasan sistem diplomatik. Yang ketiga, penyalahgunaan informasi rahasia.
Yang keempat, intervensi politik melalui media digital. Konvensi Wina 1961 yang disusun pada saat itu belum secara eksplisit mengatur berbagai bentuk ancaman digital tersebut. Akibatnya, muncul kebutuhan untuk melakukan interpretasi baru terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Dan hal ini akan memiliki implikasi terhadap hukum internasional kontemporer. Kemajuan teknologi juga membuka peluang bagi peningkatan transparansi dan pengawasan terhadap aktivitas diplomatik, sistem pelaporan internasional, tukaran informasi antar negara, serta kerjasama dalam penanganan kejahatan transnasional dapat menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas tanpa harus menghilangkan prinsip dasar kekebalan diplomatik. Dengan demikian, reformasi terkait dengan hukum yang dilakukan tidak bertujuan menghapus imunitas, melainkan memastikan bahwa hak istimewa tersebut tetap sejalan dengan perkembangan nilai-nilai hukum internasional modern. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari makalah yang kami bawakan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, bahwasanya kekebalan diplomatik dan penyalahgunaannya dalam perspektif hukum internasional kontemporer dapat disimpulkan secara komprehensif diatur dalam Wina Convention on Diplomatic Relations atau Konvensi Wina 1961 yang menjadi landasan utama hubungan diplomatik modern. Konvensi tersebut memberikan berbagai bentuk kekebalan dan keistimewaan kepada diplomat, antara lain kekebalan pribadi, kekebalan dari yurisdiksi pidana, kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif, pelindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik, kebebasan komunikasi diplomatik, perlindungan arsip dan dokumen diplomatik, serta berbagai fasilitas fiskal dan bea cukai. Akan tetapi, pemberian kekebalan tersebut harus dilakukan secara terhormat. Kekebalan diplomatik didasarkan pada teori kebutuhan fungsional, functional necessity theory. Bahwasanya kekebalan diberikan bukan sebagai hak pribadi, melainkan sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan fungsi diplomatik secara efektif, independen, dan bebas dari campur tangan negara penerima. Meskipun dengan demikian, Konvensi Wina 1961 tetap memberikan mekanisme pertanggungjawaban melalui mekanisme waiver of immunity atau penanggalan kekebalan yang hanya dilakukan secara tegas oleh negara pengirim. Dalam praktik hubungan internasional kontemporer, kekebalan diplomatik tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Berbagai kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana, pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, penyelundupan, pencucian uang, serta pelanggaran hukumnya, seperti contoh kasus yang disampaikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik dapat menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum dan pemenuhan keadilan bagi korban. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa kejahatan siber, penyalahgunaan informasi digital, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional yang belum diatur secara eksplisit dalam Konvensi Wina 1961. Kondisi tersebut menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk melindungi fungsi diplomatik dan tuntutan akuntabilitas hukum yang semakin berkembang dalam hukum internasional modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penanggalan kekebalan diplomatik, peningkatan kerjasama antar negara, serta pengembangan interpretasi dan pembaruan hukum diplomatik agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer tanpa menghilangkan fungsi utama kekebalan diplomatik sebagai instrumen pendukung hubungan internasional.
Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan uraian yang telah dibacakan di atas. Yang pertama adalah bagi masyarakat internasional. Negara-negara yang telah melakukan kesepakatan, terutama berkaitan dengan Konvensi Wina 1961, perlu memperkuat komitmen untuk mencegah penyalahgunaan kekebalan diplomatik dengan meningkatkan kerjasama internasional dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan diplomat. Selain itu, perlu dilakukan pembahasan mengenai kemungkinan penyempurnaan mekanisme akuntabilitas dalam hukum diplomatik internasional agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum internasional kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kejahatan transnasional, serta kejahatan siber. Bagi negara mengirim, hendaknya lebih aktif melakukan pengawasan terhadap diplomat yang ditempatkan di luar negeri serta tidak ragu menggunakan mekanisme waiver of immunity apabila terdapat bukti yang cukup bahwa diplomat yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Langkah tersebut penting untuk menjaga kredibilitas negara pengirim sekaligus menunjukkan komitmen terhadap prinsip supremasi hukum dan keadilan internasional. Bagi negara penerima, perlu memaksimalkan penggunaan mekanisme diplomatik yang tersedia, deklarasi persona non grata, permintaan secara resmi terkait dengan penanggalan kekebalan diplomatik, dan peningkatan kerjasama dengan negara pengirim dalam penyelesaian kasus yang melibatkan diplomat melalui komunikasi yang intens. Selain itu, negara penerima juga perlu memperkuat regulasi dan prosedur pengawasan terhadap aktivitas diplomatik yang berpotensi meninggalkan pelanggaran hukum tanpa melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961. Bagi untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif mengenai pengaturan dan penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam perspektif hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian seharusnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme pencabutan kekebalan diplomatik di mana berdasarkan praktik negara-negara dalam menangani kasus penyalahgunaan imunitas serta kemungkinan reformasi Konvensi Wina 1961 dalam menghadapi tantangan hubungan internasional di masa saat ini. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem kekebalan diplomatik tetap mampu menjalankan tugas utamanya sebagai sarana perlindungan diplomatik, sekaligus tidak menjadi instrumen yang menghambat perwujudan keadilan dan akuntabilitas dalam masyarakat internasional, menyesuaikan dengan pengembangan dan penyesuaian hukum diplomatik internasional terhadap tantangan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan transnasional, dan kejahatan siber. Demikianlah presentasi atas makalah kami yang berjudul Kekebalan Diplomatik dan Penyalahgunaan dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer. Mohon maaf sekiranya jika ada kekeliruan dalam penafsiran ilmu dan penyampaian hal ini karena keterbatasan ilmu kami yang masih dalam tahap belajar. Semoga Tuhan memberi petunjuk kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.